Mari saya ajak melihat bagian yang lain. Peristiwa setelah Tuhan melaksanakan perjamuan. Secara pemikiran sehat, mereka pasti antusias, mereka pasti mengingat, mereka pasti merespon dengan baik. Tapi kita mau melihat bagaimana respon daripada murid-murid setelah mereka mengikuti perjamuan. Tadi sudah kita bacakan ayat 26 sampai 29, Matius 26. Sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-30. Bersama-sama dengan saya, kita bergantian. Judulnya apa? Petrus menyangkal Yesus. Mari kita lihat. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. 31. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sama-sama. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku tak akan. Semua murid lain pun berkata. Berhenti sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Dalam perjamuan kudus itu sebetulnya melanjutkan tradisi daripada perjamuan makan malam Paskah Yahudi. Dalam perjamuan ini disebut perjamuan keluarga orang Yahudi, di mana mereka melakukan beberapa langkah-langkah di dalam perjamuan makan. Sebelum perjamuan makan, mereka melakukan doa berkat. Kemudian mereka meminum cawan yang pertama. Kemudian setelah doa berkat, kepala keluarga itu mengingatkan tentang mengapa mereka harus mengadakan perjamuan malam makan Paskah. Lalu kemudian mereka membacakan kisah pembebasan orang Israel dari yaitu kematian anak sulung. Setelah itu menceritakan bagaimana Israel kemudian dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sebegitu sakralnya tradisi daripada perjamuan kudus itu. Kemudian setelah itu baru cawan yang ketiga, yaitu makan bersama. Nah, kisah daripada perjamuan kudus ini sebetulnya mewarisi yaitu perjamuan makan malam, di mana Yesus tahu bahwa tuntutan Allah kepada orang Israel pada waktu makan bersama, mereka makan yaitu dengan roti tidak beragi. Itu menunjukkan masa sengsara orang-orang Israel, mengingatkan bahwa mereka ada di dalam keadaan sengsara dan ditolong oleh Tuhan. Kesengsaraan yaitu kematian anak sulung dan perbudakan Mesir. Ya. Lalu kemudian setelah itu mereka mengalami kelepasan, kemudian mereka diingatkan bahwa mereka harus makan sayur pahit. Sayur pahit itu makanan menunjukkan kesengsaraan. Makanya nanti Jumat Agung itu ada bubur sengsara.
Jadi satu hari kita puasanya model apa saja boleh, tapi nanti buka puasanya 4:30, kita sebelum Jumat Agung ibadah jam 5 kita makan bubur sengsara. Nah, orang Israel itu sudah biasa untuk melakukan perjamuan makan malam itu yang disebut dengan perjamuan Tuhan, makan malam bersama Tuhan, makan malam Paskah. Dan kemudian main course itu, menu utamanya adalah mereka harus menyembelih namanya anak domba, yang kemudian darahnya itu dipercikkan, dan itu menjadi lambang penyucian dan pembersihan. Saudara tahu tuntutan Allah sedemikian besar untuk keselamatan. Apakah mereka selamat? Belum. Setiap tahun mereka harus melakukan ritual itu. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk perjamuan itu dilakukan mengingat akan pertolongan Tuhan. Nah, di saat perjamuan makan malam itulah diambil momennya oleh Yesus, diadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan muridnya untuk menggenapi apa yang dituntut oleh Allah, roti tak beragi itu. Kemudian Yesus mengangkat, inilah roti, yaitu tubuhku yang akan kamu makan. Tubuh yang tak beragi, tubuh yang kudus, tubuh yang suci, tubuh yang tidak berdosa. Tapi aku rela datang untuk mengambil dosamu, menanggung hukuman yang tidak aku harus alami, tapi aku mau menanggung bagi kamu. Ini loh murid-murid, ini tubuhku. Roti ini yang kamu tahu tradisi daripada orang-orang Yahudi menggunakan roti tak beragi. Yesus berkata, ini aku, roti itu. Dan kemudian dia mengangkat cawan, dan anak domba yang disembelih itulah yang kemudian darahnya itu dikatakan, ini loh sebetulnya darahku. Bukan darah dari domba yang kamu makan itu, tetapi aku anak domba Allah yang tidak bercacat tanpa dosa, yang akan menjadi persembahan, akan menyucikan dosa-dosamu. Saudara, perjamuan pada saat itu adalah perjamuan yang sangat-sangat sakral. Perjamuan yang menjadi peragaan, yaitu tentang penggenapan keselamatan bagi umat Tuhan. Pertanyaannya setelah kita baca, apakah setelah perjamuan murid-muridnya haleluya, haleluya seperti tadi lagunya ya, la 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 haleluya. Mestinya kan begitu, se guru, se. Apa yang kita baca? Bisa-bisanya Petrus berkata, sumpah mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Bahkan murid-muridnya semuanya mengatakan, kami tidak akan menyangkal engkau. Padahal Tuhan tahu, sebentar lagi imanmu digoncang, sebentar lagi kawanan dombaku akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului engkau di Galilea. Saudara, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan. Mari kita gereja mulai, kita akan sungguh-sungguh untuk menghormati. Mari kita sungguh-sungguh memandang seperti Yesus memiliki tujuan daripada menggenapi semua tuntutan Allah. Artinya setiap kita yang mengikuti perjamuan, kita mengalami yang namanya pengampunan Tuhan. Kita selalu diingatkan mengalami yaitu penebusan. Kita tidak dihukum lagi, tetapi kita dibebaskan daripada kutuk, daripada dosa dan maut. Dan kita mengalami penyucian. Perjamuan kudus mengingatkan kita untuk kita boleh mengakui bahwa tanpa pengorbanan yaitu tubuh dan darah Yesus, maka kita tidak akan selamat. Bukan seperti Petrus yang mengatakan dan murid-murid lainnya, sesungguhnya kami sekalipun harus mati untuk engkau, kami tidak akan menyangkal. Saudara tahu cerita dari kisah ini, apa yang terjadi? Petrus menyangkal sebelum
ayam berkokok. Engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita, mari kita tidak sembarang di dalam perkataan kita. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh setelah dibaptis. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mau melayani. Yang Tuhan kehendaki adalah mari melalui perjamuan kudus sebentar ini, mari kita sungguh-sungguh untuk berkomitmen. Bukan Tuhan, aku mau mati, bukan, sekalipun aku mati, aku mau tetap mengikut Tuhan. Amin. Saudara, biarlah perjamuan kudus memotivasi saudara. Sekali Yesus tetap. Nah, itu kan lagu terkenal sekarang. Sekali Yesus selamanya. Ya boleh, tapi yang diharapkan adalah hidup kita. Tubuh dan darahnya sudah menjadi bagian kita, maka kita harus menjadi hidup bagi Kristus. Berikutnya ayat 36. Saya akan membaca dulu. Judulnya adalah di Taman Getsemani. Kalau tadi di mana? Bukit apa? Zaitun. Ya, Bukit Zaitun. Sekarang Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Getsemani itu artinya tempat pemerasan. Ya, pemerasan. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia, kedua anak Zebedeus sertanya, maka 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Melainkan 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sama-sama, bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah. Cawan yang ketiga itu adalah cawan perjamuan makan. Nah, saudara tahu setelah cawan yang ketiga dilakukan perjamuan makan, harusnya cawan keempat, itu tradisi dari orang Yahudi, cawan keempat itu diminum. Tapi Yesus tidak mau. Karena apa? Minumnya bukan di situ. Yesus bergumul untuk minum cawan keempat. Yesus berkata, Tuhan, kalau boleh singkirkan cawan ini Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dan besok Jumat Agung merupakan satu peristiwa, cawan keempat diminum. Pada waktu Yesus disalib, terakhir dia berkata, aku haus. Yohanes mencatat, prajurit mengambil anggur asam dan itu diminumkan. Itu cawan keempat. Saudara, sesungguhnya perjamuan kudus adalah merupakan, yaitu hukuman kita. Tetapi justru Yesus yang meminum cawan itu. Apa yang menjadi respon murid-murid? Kita baca. Mereka bukan antusias menggunakan apa yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Segala kepahitan, segala kedukaan, segala kematian ditanggung sama Tuhan. Sesungguhnya hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk
berbakti, hidupnya untuk beribadah, hidupnya untuk bersekutu bersama dengan Kristus. Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan darahku, dia menjadi satu dengan aku. Tetapi murid-muridnya justru mengalami apa? Bukan antusias rohani, tetapi kelelahan rohani. Sehingga mereka tidak sanggup untuk berjaga-jaga dengan Tuhan. Saudara, setiap kali perjamuan mengingatkan persiapan daripada Paskah adalah melalui kematian Tuhan, supaya kita tidak lagi mengalami kematian, tapi hidup untuk beribadah. Saudara, pertimbangkan baik-baik. Perjamuan kudus adalah merupakan komitmen daripada setiap murid Tuhan, karena kita menjadi satu bagian dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, apakah sampai hari ini kita mengalami kelelahan rohani? Tuhan mengatakan 1 jam saja bersama dengan aku. Tuhan tidak menghendaki seluruh hidupmu beribadah, tetapi Tuhan menetapkan gereja hari Minggu menjadi hari kebangkitan yang besok Paskah kita rayakan. Itu bukan hari dewa, Sunday, bukan, tetapi hari namanya kebangkitan. Itu lebih dulu ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, hari Minggu menjadi hari kebangkitan. Setelah itu tahun berikutnya baru orang-orang pagan atau orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah menetapkan sebagai Sunday melalui kalender Romawi. Sebetulnya hari itu menjadi hari ibadah bagi kita. Saudara, renungkan kembali. Perjamuan kudus diperintahkan supaya kita diingatkan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku? Sekali lagi, Tuhan tidak memerintahkan seluruh hidup kita. Sekalipun Rasul Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sesungguhnya seluruh hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Karena itu melalui perjamuan kudus kita disatukan dengan Kristus di dalam tubuh dan darahnya, supaya kita boleh senantiasa beribadah. Sekali lagi, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja. 1 jam bukan ukuran waktu, tetapi itu merupakan satu kerinduan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, yaitu murid Tuhan. Gereja dipakai oleh Tuhan untuk menetapkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Gereja dipakai untuk diperintahkan mengadakan, yaitu perjamuan kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita lihat 41 dan 42. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 41 42. Judul daripada Alkitab, Cara Hidup Jemaat. Sekali lagi saudara, perjamuan kudus menjadi awal hidup kita dan akhir daripada kehidupan kita. Kita melihat Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri 1 dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Perjamuan kudus adalah merupakan bagian di dalam tanda gereja sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman, yang kedua sakramen. Ada 2 sakramen di gereja kita, adalah baptisan 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi sakramen kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Betapa pentingnya perjamuan kudus, bukan sekali tetapi seterusnya, untuk mengingatkan bahwa saudara bersama-sama hidup di dalam
persekutuan. Saudara jemaat, yaitu murid-murid Tuhan dan jemaat mula-mula, setelah mereka memahami tentang perjamuan kudus, maka mereka melakukannya setiap hari. Mereka melakukannya di dalam ibadah dan persekutuan. Karena itu gereja diperintahkan untuk gereja mengadakan. Sekali lagi, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan gereja? Gereja Kaimtong menetapkan hari Minggu ibadah 3 kali. Saudara boleh berkomitmen ibadah pagi, 9 atau sore. Kemudian setiap Rabu malam gereja memutuskan untuk doa malam, doa ibadah pertengahan minggu. Kita tidak tahu hidup kita. Kita tidak tahu perjalanan sebagai musafir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan mengikat kita di dalam komitmen sebagai tubuh dan darah satu dalam persekutuan tubuh Kristus. Maka kita mesti harus bersama. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam saja? Mari kita galakkan ibadah-ibadah persekutuan gereja. Setiap kali perjamuan mengingatkan kita, merekomitmen kita. Sudahkah kita berjaga-jaga dengan Tuhan dalam persekutuan tubuh Kristus? Maka mari saya mengundang saudara-saudara, selain hari Minggu ibadah, hari Rabu beribadahlah. Sebagai ibadah tengah minggu saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi gereja ditugaskan oleh Tuhan untuk boleh membangun persekutuan. Dan setiap hari Sabtu gereja menetapkan doa pagi. Saudara, sekali lagi, Tuhan menginginkan persekutuan tubuh Kristus. Sekali lagi, tidakkah kita sanggup berjaga-jaga denganku, kata Tuhan. Dan Tuhan menemukan rasul-rasul kelelahan. Saudara, mari kita sungguh berdoa. Di dalam persiapan Paskah ini, hal yang nomor pertama dibangkitkan adalah antusias rohani saudara. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan minum lagi dari cawan ini selain nanti bersama kalian di meja perjamuan di sorga. Saudara, hanya peragaan perjamuan ini yang akan kita lakukan sampai sorga. Hanya ibadah yang akan kita lakukan sampai sorga. Hanya persekutuan yang kita lakukan sampai ke sorga. Ini adalah merupakan panggilan daripada gereja. Semoga ketika kita mengikuti perjamuan ini, maka kita boleh dibangkitkan kembali. Ya, selain keselamatan kita, tapi mari kita bersekutu bersama. Yang terakhir, 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Pasal 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 16-17. Saudara, di dalam Alkitab dicatat ya, peristiwa perjamuan. Yang pertama adalah Injil, yang kedua adalah Kisah Rasul. Kisah Rasul bagian di dalam penulis Injil, tetapi yang berikutnya adalah Korintus. Ya, bagaimana jemaat-jemaat yang mula-mula itu melakukan perjamuan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Apa maksudnya? Sekali lagi, melalui perjamuan kudus, para rasul dan murid-murid Tuhan, jemaat mula-mula, mereka selalu ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita berkomitmen bersama untuk kita boleh saling mengasihi, saling untuk menghormati, saling untuk mendorong dalam kasih, saling menasehati.
Mari kita melihat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan 25. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling dan semakin melakukannya menjelang perjamuan kudus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Ayat 24 mengatakan, mari kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukankah Tuhan memberkati saudara? Selama 1 minggu saudara diberkati. Bagaimana Tuhan terus menyertai saudara? Apakah kita mau untuk saling menasihati dalam pertemuan ibadah kita? Mari kita giat melakukannya. Sekali lagi, Tuhan akan minum perjamuan sampai di sorga. Tuhan mengingatkan supaya kita giat di dalam ibadah sampai Tuhan datang. Saudara, banyak tantangan dan banyak ujian untuk kita boleh beribadah, bersekutu, dan merayakan perjamuan dengan Tuhan. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan menolong kita. Biarlah komitmen kita dipulihkan oleh Tuhan. Kepada kita yang masih ragu-ragu, apa iya aku selamat? Perjamuan kudus menolong. Tubuh dan darahnya itu yang menyelamatkan kita. Kepada kita yang lelah rohani, kepada kita yang mungkin sudah jauh daripada komitmen kepada Tuhan, melalui perjamuan Tuhan ingatkan untuk kita akan kembali komitmen. Kalau Tuhan sudah berkorban, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku?